Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kenikmatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan puasa kita, amaliyah kita senantiasa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat teriring salam senantiasa terlimpahkan gariban junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya kita sebagai umat Islam sangat merindukan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya dengan kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, ataupun kita nanti bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil akhir, sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Untuk itu pada kesempatan sore hari ini saya menyampaikan bahwasanya ada 3 golongan manusia yang kelak nantinya tidak akan bisa bertemu dengan wajah Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang berani kepada kedua orang tuanya, tidak taat dan tidak patuh kepada orang tuanya, senantiasa membangkang atas semua perintah-perintah orang tuanya. Padahal sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berkata hus ataupun berkata kasar kepada kedua orang tua. Karena ketika kita berkata kasar, ini akan menjadi salah satu penyebab sakit hati mereka. Ketika orang tua kita sakit hati, maka Allah pun akan membenci kita semuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau dan benci kepada sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Di antara beberapa sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama adalah takut. Rasulullah senantiasa takut sampai beliau tidak berbicara ketika beliau tidak menginginkannya. Takut akan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sunnah Rasulullah SAW ada beliau bisa menerima, beliau selalu menerima apa yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataupun takdir yang tidak baik. Senantiasa Rasul legowo dengan apa yang menjadi kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah-sunnah Rasul yang lainnya, di antaranya itu Rasul senantiasa berobat dengan cara beliau, yaitu dengan cara bekam. Kemudian Rasul memakai wangi-wangian setiap saat, terlebih-lebih ketika beliau akan melaksanakan ibadah sholat. Dan yang sunnah-sunnah lain masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan pada kesempatan sore hari ini. Tapi mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, golongan ketiga orang yang tidak akan bisa melihat wajah Nabi baik di dunia ataupun di akhirat adalah orang-orang yang ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau membaca sholawat. Artinya orang yang tidak akan bertemu dengan wajah Rasulullah, tidak akan bertemu dengan jasad Rasulullah SAW baik di dunia ataupun nanti di akhirat, adalah orang-orang yang tidak mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Untuk itu pada kesempatan sore hari ini saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk senantiasa mengembangkan sholawat di seluruh penjuru desa, seluruh penjuru negeri, supaya kita semuanya kelak mendapatkan tempat dan mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah. Terlebih-lebih ketika kita hidup di dunia ini walaupun hanya di dalam mimpi. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga akan berhak melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW di akhirat. Sehingga kita semuanya berhak mendapatkan syafaat, berhak mendapatkan pertolongan dari beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.